Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Baik, sekarang Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bapak. Alhamdulillah, semua hadir ya. Sebelum belajar, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Ikuti Bapak. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, sebelum berangkat ke sekolah tadi, apakah kalian berpamitan dulu kepada ayah dan ibu? Wah, bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Kira-kira apa lagi ya aturan yang ada di rumah dan di sekolah? Hari ini kita akan belajar bersama tentang itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian bisa mengenal aturan sederhana di rumah dan di sekolah. Dan yang kedua, menyebutkan contoh tata tertib. Dan yang ketiga, menghubungkan perilaku dengan aturan yang tepat. Dan yang keempat, menunjukkan sikap patuh tata tertib. Siap belajar? Siap, Bapak. Oke, ayo kita mulai. Anak-anak, perhatikan Bapak ya. Bapak punya cerita nih. Cerita yang pertama, Budi tidak mengerjakan PR di rumah karena lebih memilih main game. Menurut kalian, Budi melanggar aturan di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Benar sekali. Itu aturan di rumah. Karena mengerjakan PR adalah tanggung jawab kita di rumah. Dan cerita yang kedua, Sinta membuang sampah sembarangan di lantai kelas. Nah, Sinta melanggar aturan apa? Peraturan di sekolah. Tepat, itu melanggar tata tertib kebersihan di sekolah. Sekarang Bapak mau bertanya. Siapa yang tahu apa dampaknya kalau kita tidak menaati peraturan di rumah? Yang di belakang, Anissa cantik. Dimarahin orang tua. Bagus jawabannya. Nah, bagaimana kalau aturan di sekolah tidak ditaati? Kira-kira apa yang terjadi? Yang paling samping, Zulfa. Dimarahi ibu guru. Wah, pintar sekali. Wah, jawaban kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Betul sekali. Kalau kita taat aturan, lingkungan jadi tidak nyaman dan kegiatan belajar pun terganggu. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat bersama contoh aturan di sekolah dan di rumah. Apakah sudah jelas? Ibu bilang, sebelum sekolah harus rapi dulu. Itu aturan di rumah supaya hidup kita lebih tertib. Kalau rumah rapi, kita juga jadi nyaman. Di luar rumah juga ada aturan. Misalnya, hati-hati saat menyeberang. Aturan bikin kita aman.
bisa fokus. Aturan itu bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga kita. Baik di rumah, sekolah, atau lingkungan. Yuk, jadi anak yang tertib dan bertanggung jawab. Nah, tadi itu adalah contoh aturan di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, Bapak mau mengajak kalian bermain tepuk aturan. Kalau Bapak menyebutkan aturan di rumah, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau aturan di sekolah, tepuk tangannya 2 kali. Siap? Oke, Bapak mulai ya. Memakai seragam rapi. Oke. Membantu ibu di dapur. Membuang sampah di tempatnya di kelas. Hebat sekali, kalian sudah paham perbedaannya. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah paham? Baik, kalau sudah paham, sekarang Bapak bagikan LKPD ya. Kalian kerjakan secara berpasangan dengan teman di sebelah kalian. Waktunya 5 menit. Ini LKPD-nya. LKPD ini ada 3 bagian. Pertama, mengidentifikasi apakah suatu perilaku termasuk aturan di rumah atau di sekolah. Dan yang kedua, menjelaskan manfaat menaati aturan. Dan yang ketiga, menulis komitmen kalian. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, nah Anissa. Wah, jawabannya tepat. Jadi, Rani membantu ibu merapikan meja itu termasuk tata tertib di rumah. Terima kasih ya Nak Anissa. Luar biasa anak-anak. Kalian semua sudah menjawab dengan sangat baik. Bapak bangga. Oke anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini. Sekarang kita buat rangkuman bersama ya. Apa itu tata tertib? Benar, tata tertib adalah aturan agar kegiatan belajar tertib dan aman. Anak-anak, contoh aturan di rumah apa saja? Bagus. Dan di sekolah? Pintar semua. Oke anak-anak, menaati tata tertib bukan karena takut dihukum, tapi karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga dan siswa. Kalau kita taat aturan, rumah jadi nyaman, sekolah menjadi menyenangkan, dan kita pun menjadi anak yang hebat. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri, mari kita bersama-sama ucapkan janji kita. Saya berjanji akan menaati aturan di rumah dan di sekolah. Bersama-sama ya. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.